Para guru besar yang kami hormati, para profesor, para doktor, para pemirsa, ada waktu untuk kita berdiskusi. Namun ini kami melalui chat dari para peserta, sambil nanti menunggu dari Bapak Ibu yang barangkali perlu ada raise hand untuk pertanyaan. Ini kami mohon dari pertama pertanyaan kepada Prof. Hafid, apakah masih bersama kami? Prof. Hafid Abbas. Masih Pak, masih. Ya. Alhamdulillah. Begini Prof. Hafid, ini ada pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya keresahan dan kegelisahan yang disampaikan oleh Prof. Hafid tadi ternyata juga sudah banyak yang mengalami atau merasakan betapa kesenjangan antara kaya dan miskin begitu jauh. Dan apalagi dalam hal kepemilikan, yang apalagi data yang disampaikan oleh Prof. Hafid tadi, ternyata kepemilikan lahan di Indonesia ini juga begitu sangat menjomplang ya, dan itu akhirnya memicu akan berpotensi adanya keretakan di dalam proses berbangsa dan bernegara. Ini pertanyaannya menarik. Apa daya gitu? Tapi masyarakat itu apa daya kami masyarakat apa daya? Apa yang bisa kami lakukan untuk melihat ketidak kesenjangan ini, ada kesenjangan yang besar ini. Pertama yaitu, yang kedua, bagaimana membangun kohesivitas berbangsa dan bernegara sehingga kita bisa hidup rukun, sejahtera, dan membawa Indonesia pada negara yang superpower gitu ya. Monggo Prof. Hafid, kami persilahkan. Wah, ini sama dengan Pak Hafid, ujian disertasi saya dulu ya 30 tahun lalu. Jadi senang sekali. Ini kita santai saja ya. Jadi saya tadi boleh ngomong bebas saja ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, para guru besar, para ilmuwan, cendekiawan ya, yang hadir bersama-sama kita pagi ini ya. Ini luar biasa karunia dan kebahagiaan yang saya nikmati pagi ini bersama Bapak Ibu sekalian. Tadi mengenai kegelisahan yang terjadi atas beragam ketimpangan yang terjadi itu, apa yang kita harus lakukan? Memang yang terjadi di negeri ini, yang sebenarnya rusak itu sistem, jadi bukan parsial-parsial. Kita dihadapkan pada hukum Darwin, ya kan? Karena kita sendiri memilih jalan demokrasi 22 tahun lampau, gitu. Dan kita memilih jalan ini tanpa didikte oleh bangsa manapun, adalah pilihan kita. Jadi, ya sudah. Nah, ada 4 ciri dari pilihan itu. Pertama, kita berubah dari otoritarian ke demokrasi. Kedua, kita berubah dari sistem sentralistik, semua jadi atur di Jakarta, ke desentralisasi. Ya. Kecuali 5 hal: politik luar negeri, keamanan, moneter, keuangan, agama, dan kekuasaan kehakiman, perundang-undangan dan itu. Tapi tanah segala macam, tambang itu milik kewenangan daerah. Nah, dalam proses ini ternyata yang bekerja itu adalah hukum Darwin. Karena ciri demokrasi itu survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah yang kuasai. Nah, kalau Cina, dia negara raksasa. Kan ada seorang tokoh bilang, Cina itu bagus, penduduknya 6 kali lebih besar dari kita, dari Indonesia, tapi sejahtera, damai. Karena ideologinya itu bukan ideologi Pancasila ya, karena komunis gitu. Jadi Cina itu hebat karena dia tetap sentralistik, dia tidak berdemokrasi kecuali ekonominya dia bebas, tetapi politiknya tidak, gitu kan. India lain lagi, kalau India itu ekonominya enggak, dia dipegang sendiri, nggak mau bebaskan ekonominya, tapi ya dibebaskan itu politiknya, jadi sebaliknya dari Cina. Kalau Indonesia semua, bahkan untuk pemilihan ini ada tempat di Cibubur saya lihat situ untuk jadi apa sih namanya itu ya,
kadus, kepala dusun, atau kepala desa atau lingkungan, itu juga kos politiknya miliaran. 2 miliar, 3 miliar, karena ternyata itu kan banyak pengadaan tanah segala macam, dia dapat uang-uang panas dari situ. Jadi dapat dibayangkan kos politik ini mahal, apalagi kalau orang misalnya kumpul-kumpul di Gelora Bung Karno, ya, itu biayanya mungkin 1,5 miliar sehari sewa gedung, belum kasih aqua, belum kasih nasi bungkus, biaya mobil. Kalau misalnya dia menduduki satu jabatan, keluar duit 3 triliun atau lebih misalnya. Tapi begitu duduki jabatan, gajinya hanya 25 juta sebulan, setahun hanya 300 juta, 5 tahun hanya 1,5 miliar. Jadi kan tidak masuk di akal. Yang negara dikasih ke mereka-mereka, pengusaha-pengusaha ini. Jadi surga ini dinikmati oleh konspirasi elit kekuasaan dan pengusaha. Apa yang terjadi ternyata, ya inilah, terjadi luapan kekecewaan masyarakat. Saya di Komnas HAM, kalau duduk di kantor, sehari itu rata-rata yang datang mengadu 30-40 orang. Yang diadukan itu 3 orang yang dianggap paling mengecewakan gitu. Pertama polisi, ya itu 35% lah sekitar itu pengaduan yang diadukan oleh masyarakat karena perilaku kepolisian. Yang kedua adalah pengusaha, itu juga prosentasinya di atas 20-an%. Dan yang ketiga itu Pemda, jadi pemerintah daerah ini. Jadi karena otoritas pemerintah daerah ini tinggi sekali, sehingga tadi tanah segala macam, tambang apa diberi ke pengusaha, sehingga rakyat tambah miskin. Nah, satu contoh, misalnya di Bima ada Tambora, ya, di situ ada 5.000 hektar. Diberi penguasaan lahan itu ke PT Sanggar Tani, ya, itu dari investor dari Singapura dan kerjasama di dalam. Itu ternyata 2 kecamatan ini akhirnya kehilangan tempat tinggal dan berkemah di depan kantor bupati, rumah bupati, dan berbulan-bulan di sana saya lihat anaknya kasihannya sakit-sakitan, tidak ada jawaban. Dan akhirnya kita lihat ada tragedi pembakaran kantor bupati, rumah bupati itu karena hilangnya keadilan gitu. Jadi tiba-tiba negara ini dikuasai oleh elit politik dan pengusaha, dan aparat memihak selalu pada mereka yang kuat. Nah, yang terjadi di Komnas HAM itu, jadi kalau 34.000 kasus sehari, ya, maka setahun itu ada sekitar 10.000 kasus, mendekati 10.000 kasus. Nah, 98% aktor yang diadukan masyarakat itu 3 orang ini, polisi, Pemda, pengusaha. Apa substansi keluhan masyarakat di sana? Itu 3. Hilangnya kesejahteraan, itu kata masyarakat. Hilangnya keadilan, tidak ada keadilan. Dan hilangnya rasa aman, karena sedikit-sedikit kan dicap teroris lah, fundamentalis lah, disap radikal, macam-macam. Tapi sebenarnya semata-mata membentengi konspirasi tadi. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa karena sistem yang rusak, gitu kan. Nah, jadi itu persoalan besar yang kita alami. Nah, bagaimana sebenarnya membangun kohesi sosial yang baru yang ini? Ya sudah, kita sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila. Boleh nggak kita kembali menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Masa ada 1 orang 5,2 juta hektar tanahnya? Masa ada 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk negeri ini? Masa 11.000 triliun duit dibawa ke luar negeri? Nah, negara harus hadir untuk memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat mungkin Indonesia itu perlu melihat pengalaman Afrika Selatan. Saya 2 kali ke rumahnya Nelson Mandela, dan saya waktu beliau meninggal, saya menulis 1 artikel atas refleksi saya bersama Mandela, karena saya juga memberi honoris causa
kepada Nelson Mandela yang diinisiasi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, dan 2004-2005 itu Nelson Mandela memperoleh honoris causa dari UNAS. Yang saya lihat mirip sekali. Tanah-tanah di Afrika Selatan itu lebih 50% itu dikuasai hanya 3-4% kulit putih, seperti di Indonesia. Mirip sekali, ya, gitu. Jadi menguasai seluruh sumber daya itu adalah kalangan kulit putih. Tapi dia bisa kembali pada posisi normal, gitu. Mungkin kita perlu melihat pengalaman Afrika Selatan, bagaimana kulit hitam ini, yang mayoritas itu bisa menikmati keadilan, gitu. Dan kita lihat sekarang Afrika Selatan 2 kalilah lebih atau 3 kali lebih sejahtera dibanding kita, karena keadilan itu ada. Kita juga lihat pengalaman bangsa-bangsa lain yang bisa selamat. Mungkin banyak contoh-contoh lah yang bisa kita lihat bagaimana dia bisa bangkit. Saya lihat juga Filipina, ya, saya kebetulan pernah 2 kali ke Malacanang bertemu Presiden Marcos. Waktu saya bersama Aini, putrinya, ikut pertukaran mahasiswa ASEAN dan Jepang. Tapi ketika negara ini hancur dari kediktatoran Marcos, apa yang terjadi ketika Estrada, ya, bukan Estrada, Fidel Ramos muncul sebagai pemimpin yang begitu banyak masalah tidak bisa diselesaikan oleh Korea Aquino. Yang dilakukan 2, yaitu New Vision of Society. Jadi perlu ada visi baru Indonesia ini supaya selamat ini. Lalu yang kedua, dibuat Fidel Ramos itu How to Win the Future. Dan saya lihat hanya 4 lembar gitu ya yang dibuat, sehingga terjadi kohesi sosial baru. Di situ misalnya salah satu diantaranya dulu Filipina is the only English speaking country in Asia. Dia negara yang punya penguasaan pendidikan pengantar bahasa Inggris, sekolah-sekolah yang terbaik di Asia. The Philippines in the past was the University of Asia. Jadi dia angkat kebesaran-kebesarannya sehingga menyatukan kembali emosi sosial bangsanya, sehingga bisa recover dari puing-puing kehancurannya yang ditinggalkan oleh Presiden Marcos. Saya kira bangsa ini harus berubah. Kalau tidak, kita akan mengalami nasib yang mungkin lebih buruk dari yang kita bayangkan. Saya kira itu Pak Hafid refleksi saya atas 2 hal ini.